Selamat pagi, jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kembali kita menyediakan waktu bersama bersaat teduh bersama dengan kami di sini. Untuk itu kita mempersiapkan hati, kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Segala berkat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami bersatu hati, berkumpul 2-3 orang, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan di hadirat-Mu tidak ada jarak yang memisahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami berikan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Keselamatan yang kami terima, kami tidak mampu membalasnya. Hanya dengan pujian yang kami berikan, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, oh Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar
bagi besar anugerah-Mu Tuhan, besar berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu Tuhan. Kami nikmati Tuhan, kami nikmati di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Sungguh sebuah anugerah yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan syukur kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulia Engkau Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Karya penebusan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Sesungguhnya kami yang harus menerima hukuman, tapi Tuhan dengan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang ajaib bagi kami beroleh hidup yang kekal. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan, tanpa Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia dekat saudara, dan Kau dekat. oh Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami Tak Tuhan, terselami tak terjangkau pikiran kami Tuhan. bagiku. Oh Yesus, sungguh indah, sungguh besar, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami ya Tuhan. tentang Oh, tak terselami bagiku, sungguh indah. sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu, tak terselami bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Engkau yang layak, sungguh Engkau yang layak. Terima segala pujian kami Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari saudara, Engkau yang sakit, Engkau yang butuh Tuhan, Dia sudah mengerjakannya di kayu salib bagi saya dan saudara. Serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik, Dia mulia, Dia menjadikan hidup kita berharga di dalam pandangannya. Oh haleluya, di dalam rencananya yang indah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau hidup, sungguh Engkau hidup ya Tuhan, selama-lamanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh besar, anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, yang butuh jamahan-Mu Tuhan, nyatakanlah diri-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Yes. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang mengalami beban berat Tuhan, pergumulan di dalam keluarga, masalah-masalah ekonomi Tuhan Engkau angkat dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan bekerja bagi kami. Hidup-Mu saja Engkau berikan bagi kami Tuhan. Yes. Apalagi yang hal-hal yang dalam kehidupan kami, Tuhan Kau sanggup mengerjakannya bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat karya salib-Mu, buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, Kau yang menjamah setiap kami dimanapun berada Tuhan. Firman-Mu
biar menjadi rema Tuhan, kekuatan, pemulihan, bahkan menjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, anugerah, dan kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Kau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami dan memberkati kami Tuhan. Sehingga seluruh yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami duduk diam di kaki-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu, mendengar sabda-Mu, sehingga Tuhan kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami sungguh menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, kami akan menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan kami mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kami untuk menjadi tanah yang baik yang siap ditaburi benih firman-Mu. Sehingga benih itu bertumbuh berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemirsa yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali merenungkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena kelahiran tanpa kematian tidak akan ada karya keselamatan. Tapi kematian tanpa kebangkitan, maka itu tidak akan meneguhkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kelahiran, kematian dan kebangkitan menjadi satu kesatuan yang kompleks, sehingga setiap orang percaya, setiap kita yang mendapat pengampunan dosa karena kematian Yesus Kristus di kayu salib akan diteguhkan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan pada pagi hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat surat Paulus kepada Filipi ini adalah sebuah kerinduan hati Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dia berkata, sungguh yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang ku maui ialah mengenal Dia, mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah sendiri. Bukan hanya mengenal Dia, bukan saja mengenal Yesus, tapi lebih daripada itu dia katakan, dia mau mengenal kuasa kebangkitannya. Ada apa dengan kuasa kebangkitan Kristus? Ternyata kuasa kebangkitan Kristus, kuasa persekutuan kematiannya, itu membuat Paulus semakin diserupakan dengan Dia dalam kematiannya di kayu salib. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini saya memberikan tema hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, sama seperti kerinduan Paulus, itu harusnya menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang percaya. Kita rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, itu artinya setiap kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Roma 8 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu,
Ketika kita merindukan kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita, itu artinya ada kuasa Roh Kudus yang akan menaungi kita. Kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita. Kuasa Roh Kudus yang memimpin kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama ialah Dia mengurapi kita dengan skill, dengan keahlian. Keluaran 31 ayat 3 berkata, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bapak Ibu, setiap kita yang bergerak di marketplace, setiap kita yang bergerak di dunia kerja, setiap kita yang bergerak di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, kita butuh pengurapan Roh Kudus, yaitu mengurapi kita dengan skill, dengan keahlian, dengan pengertian, dengan pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita terus berkarya dalam kehidupan ini dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Ini yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, setiap kita rindukanlah kuasa Roh Kudus, rindukanlah kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kadang-kadang Bapak Ibu, bukannya kadang-kadang, sering sekali banyak sekali pekerjaan yang awalnya kita tidak mengerti. Tapi ketika kita sadar mendapat tuntunan Roh Kudus, kita sadar mendapat pimpinan Roh Kudus, maka kita melihat bagaimana Dia menuntun kita dan memberikan skill kemampuan yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tapi kita butuhkan hari-hari ini untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa bersaing di dunia kerja. Sehingga kita terus tough, kita terus kuat, kita terus jadi berkat dimanapun kita berada. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia merindukan kuasa Tuhan bekerja, kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidupnya. Lihatlah bagaimana dia bekerja dengan tangannya, menjadi seorang yang cakap sebagai ahli tenda. Dan dia menjadi orang yang cakap dalam memenuhi kebutuhannya. Dan dia menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merindukan kuasa kebangkitan Kristus mengurapi setiap kita. Roh Kudus mengurapi kita, sehingga dalam pekerjaan kita, kita menjadi cakap, kita menjadi ahli. Dan lihat bagaimana Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Keahlian sanggup Roh Kudus nyatakan bagi kita. Karena Dia memberikan hikmat, Dia memberikan pengetahuan, Dia memberikan pengertian kepada kita untuk memahami pekerjaan-pekerjaan yang kita butuhkan untuk kita terus bergerak maju dan maksimal di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kuasa kebangkitan Kristus, kuasa pengurapan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang kedua, Dia mengurapi kita dengan hikmat. Salah satu karunia Roh Kudus adalah berkata-kata dengan hikmat. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1 Korintus 12 ayat ke-8a. Ini merupakan karunia-karunia rohani yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Dan karunia ini juga Tuhan berikan bagi kita ketika kita memiliki kerinduan untuk hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, kata-kata hikmat ini merupakan ucapan yang berhikmat melalui pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam hidup kita. Raja Salomo berkata dalam Amsal 16 ayat 16a, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dikatakan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Artinya hikmat lebih berharga daripada emas. Hikmat lebih berharga dari kekayaan yang ada di dunia ini. Karena hikmat Allah adalah kemampuan rohani agar setiap orang percaya dapat melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah, bukan dari dunia ini. Jadi
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh penting kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus sehingga Dia memberikan hikmat ilahi di dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa kita melewati pandemik yang berkepanjangan, masa-masa kita menata hidup kita butuh hikmat Allah untuk menjalaninya. Kalau tidak, kita akan hancur, kita akan masuk ke dalam lembah yang tidak akan mampu membuat kita bangkit kembali. Tapi dengan hikmat yang Allah berikan bagi kita hari-hari ini, kita tahu mana jalan yang harus kita jalani. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu bagaimana kita menghadapi setiap kesulitan yang ada di depan kita. Karena kita percaya dengan hikmat Allah, kita akan mempunyai kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hikmat ini kita butuhkan dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada kekayaan, lebih daripada harta. Karena hikmat itu akan menolongi setiap kita menjalani kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, ketika kita mengalami pengurapan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka yang ketiga, Roh Kudus akan mengurapi kita dengan otoritas rohani. Kita memiliki kuasa yang tidak terbatas di dalam Kristus. Kita memiliki otoritas spiritual, otoritas rohani yang Allah berikan bagi kita. Bukankah 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebuah penegasan, sebuah peneguhan yang begitu kuat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Segala kelicikan, segala niat-niat jahat yang ada. Ingat, dengan otoritas rohani itu kita bisa melewatinya. Kita dapat melampauinya. Bukan dengan hebat dan kuat kita. Tapi semata-mata karena roh yang ada di dalam kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Para pemirsa yang mengikuti renungan saat teduh pada pagi hari ini. Ingat, ketika kita rindu hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, itu artinya kita rindu hidup dalam pengurapan Roh Kudus, maka roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita akan menjadi penakluk, kita akan menjadi pemenang, bukan karena hebat, kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena roh Allah yang bekerja dalam kita. Amin. Amin. Karena itu jemaat dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Terus bergerak maju dengan pengurapan Roh Kudus. Maka setiap kita akan melihat dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Kita menemukan Daud mengalahkan Goliat. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada orang berilmu di kerajaan Nebukadnezar. Wow, luar biasa. 10 kali lebih cerdas, Alkitab mencatat. 10 kali lebih pintar. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus mengurapi kita, maka pikiran kita akan terbuka. Kita akan mengalami peningkatan kecerdasan yang begitu hebat. Bahkan dengan otoritas Roh Kudus, kita menemukan Petrus dan para rasul bersaksi. Melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda ajaib dalam kehidupan mereka. Kisah para rasul menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan rasul setelah mereka mendapat pengurapan Roh Kudus di hari Pentakosta. Mereka memerintahkan orang yang meminta-minta di bait Allah. Petrus dan Yohanes ketika bertemu dengan orang-orang meminta-minta di bait Allah. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi Yesus orang Nazaret itu, bangkit berdiri berjalanlah. Dan mujizat terjadi. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita menemukan bahwa di sana para rasul
itu disertai dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Sehingga semakin banyak orang percaya kepada Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan otoritas yang sama, orang percaya akan mengalami kemerdekaan dari keterikatan akan dosa. Kemerdekaan dari keterikatan dari kuasa-kuasa gelap yang mengintimidasi hidup kita. Dan kita mengalami terobosan dan hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam otoritas ilahi, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Kita akan menjadi pribadi yang melihat kehidupan ini dengan kacamata Allah melihat. Yang kita kejar adalah di mana segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindukanlah, nikmatilah, berjalanlah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sama seperti yang dirindukan oleh Paulus, ini menjadi kerinduan hati dan menjadi kerinduan hidup kita. Karena dengan kuasa, dengan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka Roh Kudus akan mengurapi kita dengan skill dan keahlian. Dan Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus akan mengurapi kita dengan otoritas rohani yang kita butuhkan hari-hari ini. Mari Bapak Ibu yang jemaat dikasih Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa, kita minta supaya Roh Kudus mengurapi dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, sungguh indah Tuhan, sebuah kebenaran firman Tuhan telah Engkau singkapkan bagi kami. Sama seperti Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Biarlah kerinduan hati Paulus ini menjadi kerinduan hati kami juga ya Tuhan, di mana kami memiliki kerinduan untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena ketika kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, itu artinya kami hidup dalam pengurapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh di tempat kami masing-masing. Hari-hari ini kalau kami beban berat, ketika kami mendengarkan kebenaran firman ini, ketika kami memutuskan untuk hidup di dalam otoritas kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka setiap kami Tuhan akan Tuhan urapi dengan skill dan kemampuan, dengan hikmat, dengan otoritas rohani, sehingga setiap kami mengalami kemenangan. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk setiap kami Tuhan yang beban berat, Tuhan memberi kelegaan dan Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan bagi setiap kami. Untuk kami Tuhan memulai hari-hari kami dengan berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami semakin mengerti ya Tuhan, membuat kami semakin memahami bahwa Tuhan Engkau berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin, 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 amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri saat teduh pada pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.